Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Haikal Hasan dituding pemesan azan jihad. Sumber saya dari YouTube. Jadi saat ini sedang ramai dibicarakan tokoh agama tentang azan jihad yang dirubah sedikit kalimatnya menjadi azan jihad. Jadi para tokoh agama tidak bisa menerimanya. Hal ini merupakan perbuatan menyalahi aturan agama. Katanya ini dosa. Karena azan itu sifatnya mulia untuk mengajak masyarakat supaya melaksanakan daripada ajaran agama itu dengan baik. Bukannya dirubah kalimatnya menjadi azan jihad yang sifatnya menentang pemerintah. Hal itu merupakan perbuatan yang tidak baik, tidak dibenarkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Diduga pemesanan azan jihad tersebut dilakukan oleh Haikal Hasan karena pemesanan azan jihad ada di video di YouTube. Semua masyarakat diajaknya dan juga semua masyarakat tahu karena adanya di YouTube, di video YouTube tersebut, sehingga masyarakat tahu. Semua masyarakat di Indonesia yang melihat video tersebut dapat melihatnya, dan gambar yang memesan tersebut, Haikal Hasan tersebut, jelas di sana gambarnya yang memesan daripada azan jihad tersebut yang dia lakukan oleh Haikal Hasan. Jadi jelas gambarnya di sana di YouTube tersebut mirip sekali dengan Haikal Hasan, imam yang memesan daripada azan jihad tersebut. Haikal Hasan menyangka bahwa yang memesan daripada azan jihad itu bukan dirinya tetapi orang lain yang mirip wajahnya katanya dengan Haikal Hasan. Yang itu yang dia tutup. Jadi mirip katanya dengan wajahnya seperti yang ditutup itu. Sebenarnya yang melakukan itu bukan Haikal Hasan, tetapi orang lain yang mirip wajahnya dengan Haikal Hasan. Itulah sanggahannya. Jadi dalam tudingan melakukan kejahatan memesan daripada azan jihad ini, karena ini bisa menjadi terdakwa. Perlu diketahui kalau orang sudah bermasalah, ada masalah hukum, apakah bisa dijadikan tersangka, biasanya orang itu tidak akan menyangkal semua tuduhan-tuduhan itu yang dilakukan kepadanya. Tidak ada yang menyatakan bahwa dia yang melakukan perbuatan tersebut. Seperti kalau orang perkara korupsi, kalau orang dituduh korupsi pasti bilang dia tidak melakukan korupsi karena semua perbuatannya kan sudah sesuai dengan aturan hukum. Karena tidak ada orang korupsi mengakui perbuatannya tersebut. Hampir semua perbuatan kejahatan tidak ada yang mengakui perbuatan tersebut. Seperti Haikal Hasan ini. Karena ini kalau benarnya azan jihad ini dilakukannya, ini termasuk perbuatan kejahatan ini. Makanya dia sangat menyangkal, dan biasalah orang yang melakukan itu kejahatan selalu menyangkal bahwa itu tidak benar, seperti yang dilakukan Haikal Hasan tersebut. Tetapi untuk kebenarannya, untuk itu agar polisi mencari bukti-bukti yang akurat lewat keterangan ahli terkait dengan wajah atau dengan suara, ataupun lewat cybercrime terkait dengan HP-nya. Karena dalam memeriksa tersebut, umpamanya katanya wajahnya mirip, itu perlu nanti saksi ahli memberikan keterangan, karena mereka bisa mengetahui apakah dia yang di video tersebut dengan Haikal Hasan itu mirip, benar orang itu orangnya, termasuk juga soal suaranya. Itu nanti bisa dinilai para ahli yang terkait dengan masalah suara. Bisa ditentukan nanti kecepatan suaranya, bentuk suaranya, dan lain sebagainya bisa ditentukan untuk menentukan itu suaranya si A atau tidak. Demikian juga HP-nya katanya ada yang disita. Nanti dari HP itu cybercrime bisa meneliti apakah dia HP-nya itu digunakan untuk memesan azan jihad tersebut. Sehingga nanti sepertinya Haikal Hasan merasa ketakutan juga, saya lihat.
biasanya dia sangat berani menentang pemerintah. Tetapi karena ada tudingan tersebut, sepertinya dia merasa ketakutan. Kalau berdasarkan alat bukti, kalau berdasarkan alat bukti bahwa benar Haikal Hasan memesan daripada azan jihad tersebut, maka perbuatannya dapat dikenakan mengajak masyarakat melawan negara. Hal ini merupakan perbuatan makar dan ancaman hukum pidananya cukup berat, di atas 10 tahun. Karena dia ingin menjatuhkan pemerintah yang sah lewat memprovokasi masyarakat lewat azan jihad tersebut. Jadi hukumannya ini di atas 10 tahun ini. Jadi sangat berat. Jadi kalau demikian juga Haikal Hasan itu katanya dia berbohong, nggak masalah. Yang penting polisi nanti menemukan minimal 2 alat buktinya. Kalau sudah ditemukan minimal 2 alat buktinya, maka Hasan Haikal ini bisa dituntut di muka persidangan. Karena biasanya kalau orang memang sudah dikelompokkan sebagai, apalagi ada tudingan sebagai penjahat, biasa penjahat itu selalu mengelak, tidak mengakui apa yang dituduhkan sama dia, selalu menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut. Seperti perkara korupsi, kalau dituding dia melakukan korupsi, dia tidak bisa menerimanya karena dia akan menyatakan bahwa semua perbuatannya itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga uang negara tidak ada yang dimakannya, kata. Itulah kalau orang koruptor selalu membela dirinya, selalu menyangkal tudingan-tudingan tersebut. Demikian juga perkara kejahatan yang lainnya, seperti Haikal Hasan, kalau benar dia ada tudingan melakukan hal itu, pasti dia mengelak. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan hal itu hanyalah suara orang yang mirip wajahnya. Itulah. Jadi di sini pembuktian daripada polisi. Kalau nanti polisi membuktikan minimal 2 alat bukti bahwa dia yang menyatakan bahwa dia yang memesan azan jihad tersebut, dilihat dari wajahnya, suaranya sama semua, maka dia dapat dijatuhkan hakim nanti hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.